Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Salafi Uma Zara dari Prodi PKMI kelas 1A dengan NIM 253141038. Saya ingin menyampaikan review materi tentang teologi progresif Muhammad Abduh. Tokoh ini menarik karena pemikirannya menjadi dasar dari pembaruan Islam modern dan banyak mempengaruhi cara kita memahami hubungan antara agama dan akal. Yang pertama, kita mulai dari biografinya. Muhammad Abduh lahir di Mahalat Nasr, Mesir tahun 1829 dari keluarga sederhana, tapi taat beragama. Sejak kecil, Abduh belajar di Masjid Al-Ahmadi di Tanta, tapi dia sempat kecewa karena metode pengajarannya yang terlalu mengandalkan hafalan tanpa penalaran. Dia merasa belajar agama harusnya nggak cuma menghafal, tapi juga memahami makna dan alasan di baliknya. Karena itu, sempat ada masa di mana Abduh berhenti belajar dan pulang ke desa. Namun, pakmannya yang bernama Syekh Darwis terus mendorongnya supaya tidak menyerah. Akhirnya, Abduh melanjutkan pendidikannya ke Universitas Al-Azhar, pusat ilmu terbesar di Mesir. Nah, di titik balik yang penting banget terjadi saat Abduh bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani, yaitu tokoh pembaruan dan perjuangan pan-Islamisme. Dari Al-Afghani inilah Abduh belajar bahwa Islam bukan penghalang kemajuan, tapi justru harus menjadi pendorongnya. Al-Afghani menanamkan semangat berpikir kritis dan kesadaran politik terhadap Abdi. Selain aktif mengajar di Al-Azhar, Abduh juga menulis surat kabar bernama Al-Ahram dan Al-Urwah Al-Wusqa bersama gurunya. Tulisan-tulisan ini isinya menyuarakan persatuan umat Islam dan menolak penjajahan Barat. Karena aktivitas politiknya, Abduh sempat diasingkan keluar Mesir. Tapi setelah pulang, ia justru diangkat menjadi mufti Mesir pada tahun 1899. Dari situ, Abduh mulai memperjuangkan reformasi pendidikan dan pembaruan pemikiran Islam secara luas. Nah, masuk ke inti dari pemikirannya, yaitu teologi progresif dan rasionalitas dalam Islam. Menurut Abduh, penyebab utama kemunduran umat Islam adalah taklil buta, yaitu sikap ikut-ikutan pendapat ulama terdahulu tanpa berpikir atau menelaah lagi karena terlalu lama taklid. Umat menjadi pasif dan tidak berani berpikir mandiri. Makanya Abduh menekan pentingnya ijtihad, yaitu usaha sungguh-sungguh untuk memahami hukum Islam berdasar Al-Quran dan hadis. Dengan bantuan akal, bagi Abduh, pintu ijtihad tidak pernah ditutup. Islam perlu terus dikaji dan dipahami agar bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasarnya. Lalu, Abduh juga membagi ajaran Islam jadi dua, ibadah yang bersifat tetap dan bisa diubah karena sudah ditetapkan Allah tidak bisa diubah, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Lalu ada muamalah yang berkaitan dengan urusan sosial, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari, itu bisa diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan pembagian ini, Abduh menegaskan bahwa Islam itu fleksibel dan relevan di setiap waktu. Selain itu, Abduh juga menekankan rasional. Untuk buat Abduh, Islam tidak mungkin bertentangan dengan akal sehat. Kalau ada sesuatu yang kaitannya bertentangan, berarti pemahaman manusianya yang perlu dikaji ulang. Pandangan ini membuat Abduh sering dianggap sebagai tokoh rasionalis Islam modern. Dia percaya akal adalah anugerah Allah yang harus digunakan untuk memahami wahyu, bukan mentahnya. Makanya dia enggak suka pandangan Jabariyah yang meniadakan kehendak manusia. Kalau kita lihat dari sisi teologinya, Abduh lebih condong ke Qadariyah karena dia yakin manusia punya kehendak dan tanggung jawab moral atas perbuatannya.